Selamat datang di United Wave Cast, United Wave Podcast. Hari ini ada kami bertiga, saya Gotama. Saya Ibnu Jamil. Saya Dita Pramudia. Ini formasi enak nih. Yoi. Mumpung nggak ada orangnya. Iya. Kita ngomongin aja sekarang di sini. Benar, formasi tanpa motong-motong pembicaraan orang. Parah. Enggak kan, gua baca komen doang. Oh iya, baca komen. Iya, kita mah terus Tuh info kok, aja. emang di sini di United Wave persaingannya sebegitu ketat. Nah. Nggak cuma MU yang bersaing. Iya, Kita iya. di sini juga pada bersaing nih untuk mendapatkan kursi panas ini. Nah, kursi yang selalu ganti-ganti ini. Iya. Enggak sih, Koko kan ada kerjaan aja. Iya. Koko Biasanya mah mah di sini mulu. selalu Iya. dia utama di sini selalu. Karena Koko lagi ada kerjaan ya. Jadi jangan nyari-nyari Koko dulu. Nggak bohong, sebenarnya Koko ada di belakang lagi kita ikat. Lagi kita kunciin. Ya. Sandra. Ngomong-ngomong soal Sandra, Nah, Nah, enak nih masuknya Iya. nih. Iya. mau ke Derry Kira-kira kayaknya. siapakah yang tersandra? nah siapakah yang tersandra dari pemain tengah yang kabarnya Nah. bakal diincar oleh United? Nah ini kan masuk ke United berarti disandra oleh ekspektasi dan juga ketakutan untuk main jelek gitu. Dari pemain yang tadinya bagus. Tapi emang itu posisi rawan banget sih. Di awal musim ini kan Ya. bermasalah banget kayak awal kita kalah. Kalau lawan Arsenal pengecualian lah. Menurut gua main udah cukup Oke. maksimal, bagus. Tapi keberuntungan tidak berpihak, itu aja. Dari 3 big match City, Arsenal, Chelsea kita menang 1 aja beruntung menurutku. Iya, kita udah Udah lawan oke lah, bukan 3 beruntung, tim udah ya. oke lah. Udah oke, dapat 3 poin loh. Iya. Karena kan Oke. secara hitung-hitungan anggap aja semua imbang 3 poin juga. Iya. Ya kan? Iya sih, iya. Tapi iya. itulah ruginya kalau kita main seri. Kebanyakan seri itu nggak bagus. Iya. Mendingan kalah sekali, iya. habis itu lebih bagus lagi menang. Karena kalau kebanyakan seri kan di reshuffle. Iya. Beda seri, Mas. Iya, beda seri ya. Iya, nah kabarnya untuk ya Di Netflix banyak tuh. Apa tuh? Apalagi di video seri. seri sudah mulai Iya. Udah mulai garing ya. Ya, udah mulai Bapak-bapak kelar. banget ya. Gak apa-apa mas. Kita di sini podcast bapak-bapak. Memang karena kokoh belum jadi bapak-bapak sendiri ya, makanya nggak ada di sini. Dan dari beberapa nama yang dikaitkan dengan United, ada 3 nama yang mungkin paling dekat karena mereka adalah Premier League proven. Siapa aja? Ada Carlos Baleba, Udah pasti. terus Adam Wharton dari Wharton. Crystal Palace, Sama kemudian juga Elliot Anderson. Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Forest. Nah, dari ketiga nama ini siapa yang paling cocok untuk mengisi pos yang katanya kan pos ini nih adalah posnya Casemiro atau Ugarte nih. Ugarte. Karena ini yang Gelandang rada rentan, bertahan. betul, gelandang bertahan. Bertahan. Dari Mas Tama dulu. Aku sih emang kalau yang idealnya ya masih pengen Baleba. Cuman karena kayaknya terlalu jauh margin harganya, aku tuh suka fisikalnya Elliot tau. Elliot Anderson. Anderson iya. Aku beberapa kali kalau United ketemu sama Nottingham, Forest ya dia tuh bagus gitu, keeping bolanya, dominasi lapangan tengah lah. Soalnya dia juga punya dari ketiga itu fisiknya paling bagus kan si Anderson kan. Oke. Iya, ya tinggi, gede, berisi gitu dan kayak aku Timnas U23 lo dapetin Piala Eropa kalau nggak salah. iya, U23. Iya. Anderson itu dia sama Inggris. siapa dulu ya angkatannya? Sama Saka berarti? Bukan. Bellingham. Bellingham. Iya, ya itu. Wharton sih menurutku Wharton musim lalu tuh ini mas, Iya. angin-anginan. Sempat jadi cadangan juga karena ada Sar kan di tengahnya tuh kan jadi kegeser tuh. kalau aku nggak cocok menurutku Wharton. Terlalu stylish. Kita butuh orang-orang pam Iya, gitu ya. kita butuh orang-orang kayak Baleba atau Anderson gitu. Karena kalau stylish sudah ada Maino, Bruno. Betul, Ya, ya, stylish. ya. Ya antara Baleba atau Anderson, tapi kalau mau masuk akal harganya, menurutku Anderson masih bisa lebih masuk akal masuk. Bukanya berapa ya mereka? Jangan salah loh, Anderson itu kontraknya Inggris sampai 2029. Iya, dan masih lama. homegrown Dan Inggris player. juga. Iya. Iya, kita aduh, aku tuh sulit ya. Nggak usah anggap itu duit kamu, enggak. Iya. Itu duit Enggak, gua, aman. posisi itu
Tenang aja, MU yang ngeluarin duit ini. Iya Dia kayak sih. pusing. Aduh, berapa lagi budget ini? Aduh. Kayak ini diminta sama istrinya. Iya. Duitnya. Berapa yang beli Baleba? Istrinya. Beli pecel aja, beli pecel kata istrinya. Cuman ya itu sih, menurutku pertama yang dikejar harus Baleba dulu. Baleba, Kalau aku prioritinya ya. Baleba. Iya, kalau aku ya. Kalau mau di rank prioritinya Wharton terbawah. Iya. Kalau mau Baleba melesetnya si Anderson lah. Anderson. Enggak. Kalau enggak kemarin Dari luar, ada rumor si Conor Gallagher tuh menurutku masuk akal. minjem Iya, kan. menurutku masuk akal. Tapi ATM ya? Atletico-nya nggak mau minjem Sama. doang. dengar katanya emang dia nggak mau ngelepas cuma pinjaman kalau mau beli gitu. Oh, gitu. Karena rugi orang minjem itu sebenarnya. Apalagi bukan usia yang harus butuh minute play. Oh. Karena dia kan masih kepake juga di Atletico. Jadi ya daripada itu mending beli sekalian dapat duit fresh money gitu. Kalau mau IPL Proven juga oke juga tuh harap Gallagher kan. Gallagher. Kalau Mas Ibnu? Kalau gue ya, Ya. gue tuh sebenarnya siapapun pemainnya udah nggak ngaruh. Karena sekarang nih yang lucu kan. Lu ketika beli kiper yang kemarin posisinya udah A atau B, lu milih si Lamens, iya. Sampai sekarang masih belum dimainin. Mainin. Dan konon katanya ini jelek atau masih kalah saing sama Bayindir. Kan aneh buat gua. Dari Bayindir aja masih kalah ya? Iya, lu harusnya beli yang harusnya di atas dari posisi kiper yang sekarang. Lu ngapain beli penjaga gawang yang Kualitasnya. secara kualitas dan skill itu di bawah Bayindir? Lu tahu sendiri Bayindir itu seperti apa. Iya. Itu yang pertama tuh permasalahan dalam hal beli pemain di musim ini. Jadi gua nggak begitu percaya kalau pemain yang akan datang atau dibeli sama United itu adalah kebutuhan Amorim. Jadi bisa jadi memang itu tim manajemen Ya. yang mungkin ya di kepala gue begini nih. Sorry Rim, kita nggak bisa dapat Emi. Ya. Emi harganya mahal. Nih aja nih. Gue udah beli tuh pemain, silakan. Lu maksimalin Bayindir Iya. aja deh gitu. Ya lu kalau nggak gimana gini. orang dibeliin ini masuk Iya bilangnya nggak bisa itu Bayindir enggak. dulu jadi pertamanya. Iya, mungkin nih ada nih nama ini sama ini, lu pilih mana? Ya udah deh, yang mana aja dapat. Mungkin ya. Kalau nggak gue pengennya Emi. Oh ya udah, Emi nggak dapet nih. Adanya Lamens. Mungkin nama itu juga atas dasar dari si Amorim. Tapi mungkin gua nggak tahu kenapa sampai sekarang Belum dimainin. belum dimainin. Itu kan jadi pertanyaan besar juga. Ya. Nah, balik lagi kebutuhannya kalau memang gelandang bertahannya yang dibutuhkan untuk cover Casemiro atau Ugarte, ya siapa aja. Gue udah nggak berekspektasi untuk harus si ini karena nanti pada kenyataannya bisa jadi kayak yang dimainin Casemiro lagi atau mungkin pembeliannya tidak sesuai dengan harapan dari Fans. Amorim, kebutuhan timnya. Balik lagi kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, kalau gue jadi Amorim ya, ini di luar dari keputusan nanti pembeliannya siapa ya. Ya dua pemain itu bener. Antara Elliot atau si Baleba. Iya. Karena kalau Baleba overrated, kemahalan, ya coba Anderson. Mungkin harganya juga 60 harusnya. kan? 50-60 sih. Tapi Iya. ya bisa, kalau United yang nawar bisa di atas 70 tuh yakin gua. Itu dia, tiba-tiba kalau United yang pengen harga ngelambung tinggi aja, naik aja. Tapi kenapa lu nggak coba nyari di youth-nya? Ya kan ada Seko Kone. Iya, ya bikin aja lu kalau nggak punya duit atau lu nggak mau ngeluarin duit banyak, terus juga lu nanti gambling, pemain itu bakalan masuk nggak dengan skemanya Amorim? Ya. Kan kita tahu, Amorim ini skemanya agak sulit Iya, sulit diterapkan. diterapkan. Dan kita juga sebagai fans juga sulit menerima. Ya kalau pertanyaannya, Sulit, kok begini ya mainnya? Kok Iya. begini ya mainnya? Gitu loh. kalau pertanyaannya kenapa nggak Kalau lu gimana kalau lu? mempromosikan pemain muda, United ini kayaknya butuh pemain yang sudah siap untuk di lini tengah ya. Oh. Emang yang udah jadi. Siap saji ya? Ya, dan jadi mentor dari pemain muda ini nanti. Tapi kalau dilihat Carlos Baleba pun masih 21 tahun gitu. Dan tadi Elliot Anderson juga masih U23 gitu. Iya. Tapi di sisi yang bagusnya juga, berarti ini adalah prospek jangka panjang. Harganya tentu pasti akan mahal. Maaf, gue potong. Mungkin kalau bicara investasi usia, Iya. mungkin oke. Iya. Kalau untuk mengcover atau super sub. Betul. Tapi kalau untuk menjadi yang Menjadi utama, utama. lu nggak bisa. Lu harus nyari yang kualitasnya emang udah harus yang dibutuhkan sama pelatih. tapi kebijakan transfer sekarang maksimal 25 25, katanya 25, begitu iya. ya.
Ya tapi ini tadi balik lagi Carlos Baleba dan juga Elliot Anderson itu adalah pilihan utama. Kalau di klub mereka ya. Everton tuh kan. masih 50-50 dia, masih kadang main, kadang enggak, tapi memang cukup reguler juga masuk starting. Tapi lu bayangin ya, ini ya dulu zamannya setelah Ferguson, yang masih pelatihnya juga masih hot topiknya lah buat MU yang ini kayaknya dia. Kalau sekarang kan pelatih kan ke MU, ya ini pasti gagal lagi, ya, pasti susah. Dulu pemain-pemain dengan nama atau tim-tim kayak gini, siapa mereka? Iya. Nggak mungkin jadi inceran pertama. Pasti incerannya mungkin dari pemain mana. Mungkin lebih suka MU belinya dari Porto, Sporting, atau mungkin dari liga mana. Ketimbang lu beli dalam negeri, terus belinya pemain yang siapa nih namanya? Iya, jarang lah eranya Ferguson itu beli pemain yang memang ya ada sama-sama sih Premier League ya. Iya. Tapi kalau dari Premier League lumayan. Iya, pernah sih Sheringham. Ya Cantona kan dari Leeds. Iya. Carrick. Dwight York, Andy Cole. Itu kan dari Inggris semua. Dari Inggris semua. Jadi kalau Luke Shaw. Iya, enggak, tapi kalau bukan Fergie. Iya, enggak. Tapi memang ya United dari era Fergie memang selalu pengen yang IPL proven juga gitu. Tapi maksud gua nggak sederas ini gitu loh. Kebutuhan pemain MU atau transfernya pemain MU sekarang sumbernya memang udah deh nyari di Liga Inggris saja karena memang udah Premier League proven. Ya. Kalau dulu kan paling lu belinya cuma 1 atau 2. Ini udah berapa pemain loh ada Cunha, Mbeumo. Nah kalau ini jadi 3. Iya. Misalnya Baleba misalnya. Lumayan banyak loh dari Liga Inggris ya. Ya kalau gue dari 3 nama itu yang pasti tadi prioritinya adalah Carlos Baleba. Karena Carlos Baleba adalah upgrade dari Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo kan secara fisik, secara intercept, secara power dia kurang. Berapa sih terakhir Baleba 120 minta. Gila lu Brighton, gila. Makanya. Gila lu. Pas. Merampok. Tapi gitu gila makanya. Gila. Tapi gitu emang bosnya si Brighton tuh pernah ada statement apa gitu katanya dia kalau jual-jual gitu emang Jago. karena standarnya ada di Chelsea gitu. Caicedo 100. Iya. Brighton, Anda pintar. MU kalau beli, goblok. Bener. Ya tapi Ya, gitu aja kan. mereka ngerasa kecolongan waktu Oh, sampai McAllister. McAllister kan 30 juta. Iya. Iya. Dan setelahnya itu gobloknya Brighton apa pinternya Liverpool? Pinternya Liverpool. pinternya Liverpool. Setuju. Dan Ya gobloknya Brighton itu juga. dibeli kalau nggak salah setelah enggak. Piala Dunia nggak sih itu? Sorry, saat itu Brighton dengan McAllister-nya kita nggak tahu kalau McAllister tuh Bakal sebagus ini. segimana Tapi dampaknya. kalau dibilang McAllister di sistemnya waktu itu tuh si Klopp. bukan Graham Potter ya waktu itu. Brighton ya. Oh ya Oh, di iya. Brighton ya. Itu tuh kan jadi sentralnya Oh, sebenarnya. bagus banget itu. Makanya, bagus kok banget. bisa cuma 30 juta? Iya, bagus Kenapa banget. sih Brighton sekarang? Mungkin buat Brighton itu gede banget saat Iya, itu. makanya dia belajar. Oh, Kukurea ini jadinya mahal. Terus juga Caicedo terakhir Iya, 100 juta. Caicedo. Joao Pedro 70. Iya. Ya jadi Iya. Chelsea sih ngerusak harga Brighton tuh gara-garanya. Enciso juga udah pindah ya? Enciso ke Chelsea. Chelsea. Iya. Chelsea Chelsea juga. Gila emang. Gila Chelsea ngeborong semua pemain Brighton ya. Iya, tapi dari 3 nama itu prioritinya adalah Carlos Baleba kalau harganya Loh. oke. Dan kemarin juga katanya Fabrizio Romano bilang dia mainnya udah mulai malas-malesan karena Dia pengen banget pindah ya? Iya, udah pengen pindah. Cuman Carlos Baleba minta harganya turunin dong yang realistis. Baleba, Anda pengen punya followers banyak ya? Pindah ke MU. Pindah. Kalau mau Dijamin engagement bagus, dijamin sponsor tap in atau endorse banyak. ya kalau nggak bisa ke MU pindah ke warga negara aja dia di Indonesia. Ya, nah, benar. followers langsung naik tuh. Benar, tuh. Naturalisasi. Itu Gua mau- kiat-kiat pemain bola kalau mau dapat engagement bagus Iya. ya. Itu benar. Mayan tuh kopi luwak dapat. Iya, kopi-kopi luwak mah dapet. Benar. Baleba. Lemin, Rexona dapat Iya. tuh, pasti. Lumayan. Ayo Baleba pindah warga negara. Iya. Terus baru Elliot Anderson. Iya. Tadi yang Mas Tama juga sampaikan secara fisik dia bagus, terus juga Iya. tapi yang Bagus menarik, sih, bagus, tinggi. yang menarik ini tiga nama ini adalah defensive midfielder, holding midfielder yang secara visi dan permainan tuh progresif. Ya. Jadi Iya. bisa untuk Maju melakukan ke depan. passing ke depan itu yang dimiliki oleh Casemiro sebenarnya. Iya. Beda sama Ugarte yang benar-benar cuma tukang jagal gitu kan sejauh ini. Iya. Gitu. Jadi Pemain inilah bersih-bersih lah. iya, jadi kalau misalnya dari 3 nama itu memang harus memilih siapapun asal harganya masuk akal. Tapi Itu aja menurut sih. tuh
lebih masuk tipe pemain yang kayak apa di skema Amorim, Dit? Yang bisa progresif gitu atau yang ini pekerjaan kotor aja karena di tandemnya kan Ya, ada Bruno, Maino. ada Bruno atau Maino kan? Ya, gue sih lebih setuju bener-bener yang bisa nge-cover si Bruno sama Maino. Untuk progresinya ya serahkan ke mereka. Mereka aja gitu. Benar, tapi sekali lagi nggak cukup di sepak bola modern karena double pivot itu tuh dua-duanya harus bisa bersih-bersih dan harus bisa kasih passing. Dua-duanya. Jadi si Maino dan Bruno-nya juga harus upgrade dari sisi pertahanan. Si pemain yang nge-cover ini nih harus upgrade bisa dari sisi passing gitu. Nah ini nih makanya sepak bola modern tuh gara-gara Pep Guardiola nih, Terlalu sistematis. terlalu ini gara-gara Klopp gitu. Sekarang punya Gravenberch, dia kan yang benar-benar punya Caicedo di Chelsea, punya Gravenberch di Liverpool. Caicedo pun sekarang upgrade loh. Makanya. Dari dulu kan kita taunya di Brighton kan dia ya itu tukang jaga, bersih-bersih gitu. Tapi terus sekarang kemarin terakhir lawan United bagus dia main. Makanya. Apa namanya distribusi tuh anjir kok bisa begini. Ini perkembangan sepak bola modern tuh bener-bener pesat banget gitu yang membuat ya tadi pemain kalau kita mainin double pivot itu tuh harus komplit, harus bisa passing, harus bisa jagal. Lu kalau disuruh milih di luar dari 3 nama itu, lu pilih siapa? Berat sih. Yang bebas ini nggak ada budget, nggak ada budget. Valverde. Fede Valverde oke. Gua kalau nggak ada budget dan nggak ada kesulitan untuk transfer, Caicedo gua bagus banget. Caicedo atau Gravenberch. Itu dua nama, wah bagus banget. Kalau gue boleh nambahin mungkin gue juga suka sama Paulinho ya. Oh, Paulinho. Spurs ya. Paulinho apa? Oh, Paulinho itu yang ke Munchen. Paulinho. Iya. Paulinho. Ya. Itu dulu kan sempat masuk juga kan? Radar ya? Radarnya waktu masih di Fulham sebelum pindah ke Munchen. Nah, semua agen mah tapi nyambungin aja. Itu dia bagus banget waktu lawan City. Iya. Dia sama Sar. Sar. Itu berdua itu, Sar. Betul. Oh, yang menang, yang Spurs menang. 3-0. Tuh, MU punya 2 itu di saat permainan dia kayak lawan City ya. Wah, gila, canggih sih. Bola semua di mana di cover dan direbut kalau bisa. Putus tuh aliran City. Betul. Lu siapa? Valverde tadi. Aku tuh kayak Bruno tuh harus ada yang jagain. Harus ada yang ngimbangin secara passion di lapangan tuh. Valverde oke. Iya. Terus dia bisa ke back sayap juga. Betul. Kalau Diogo Dalot aneh-aneh kan. Versatile-nya juga oke gitu. Bisa ke kanan dia Diogo Dalot, jangan anggap enteng Anda. Diogo Dalot, Anda. Cuman kan musim panas ya, apa musim dingin? Iya, nah ini balik lagi. Jarang ada pembelian musim dingin yang sensasional harganya. Iya, pasti. Karena klub pasti akan ngitung-ngitung pengeluaran. Ya. Udah Q berapa nih? Iya. Mau tutup buku. Betul. Jadi kemungkinan besar sih di summer di 2026. Iya. Dan Bruno ingat, dulu berapa Bruno? Hah? Bruno kan datang musim dingin dulu. Ya, tapi itu mahal juga tuh, 70, 60, Mahal 70. itu. Iya. Tapi memang itu dengan catatan pemainnya sendiri memang mau banget. Iya, Bruno kan sebenarnya Mau banget. udah dari musim panas, cuma terkendala beberapa persyaratan akhirnya ke Januari dan ini juga bisa berpengaruh harga pemain dari hasil Piala Dunia kalau kita nanti di summer. Oh iya 2026. benar. Oh iya nungguin. Benar, karena udah ada Pasti Piala Dunia. ini saganya pasti akan nyelesain Piala Dunia dulu. Baleba tuh mana sih? Baleba itu Pate Gading atau? bukan Afrika kok Ghana. dia. Bukan Amerika Selatan. Oh iya. Iya, kalau nggak Kolombia, Ekuador dia. Kalau nggak salah. Sorry, Mas Abi coba cari. Kita cek. Bolivia. Enggak. Hah? Kamerun. Bukan. Kamerun. Dia temennya. Oh, Caicedo ya, Amerika Selatan ya. Oh, Kamerun. Dia sama Caicedo Ekuador. sama si ini berarti. Kamerun. Bumo. Ona. Onana Bumo. Kenapa nggak mau disebut, Mas? Enggak kiper Turki tuh, kiper Turki. Ramzi Absor. Ya, itu tadi kendalanya pasti akan di Piala Dunia kalau dia perform. Afcon tahun ini kan? Afcon tahun ini. Iya. Ah iya. Wah, kita kehilangan Bumo. Kehilangan banyak itu. Iya, itu juga kayak Liverpool kan lagi bagus nih. Nanti kalau pas Piala Afrika Dia cuma salah, Mas. Hah? Salah doang. Salah doang. Iya. Konate tapi salah Konato Prancis. Prancis. Frimpong Belanda. Iya.
Tapi Salah Kita Mazraoui. lumayan penting itu di Mazraoui Liverpool. penting nih. Iya. Terus ini Bumo. Bumo juga lagi oke banget. Iya. Dorgu Denmark ya? Denmark. Jangan lihat warnanya doang, Mas. Anjing kan saya tanya-tanya aja, trivia. Iya, iseng-iseng beradi ya. Ya itu tadi dari sisi pemain tengah. Pemain tengah dan memang posisi yang dari kemarin Iya. dipermasalahkan. Iya. Iya kan? Karena Casemiro, Ugarte masih belum firm banget. Betul. Apalagi Sekelas Casemiro kok bisa begitu ya bodohnya Iya. minta ampun Apalagi ya. minggu ini dia absen kan? Absen. Karena dia- Nah, itulah tadi kan kebutuhan pemain tengah kita tuh ditambah lagi nanti jelang lawan Brentford. Sekarang Karena- stoknya siapa sih? Ugarte. Iya, selain Yang Ugarte, holding. Casemiro. Ya, Maino. sama Bisa Bruno. nggak Maino kalau disulap jadi Kalau Aduh. misalnya dua-duanya Bruno sama Maino. double pivot jatuhnya? Double pivot Bruno sama Maino kelar kita. Main di Selesai. Brentford Iya. selesai sih. Brentford Bolongnya kan- banyak. Betul. Kalau feeling gua, nah ini kita langsung aja ke preview lawan Brentford. Tanpa Casemiro, kira-kira siapa yang bakal menemani Bruno? Ini pasti Bruno main nih. Yang pasti... Lisandro Martinez. Waduh. Nggak akan mungkin main dari awal. Gua sih pasti feeling Ugarte. Karena Iya. ya tipikal tukang jagalnya tinggal Ugarte. Gak ada pilihan lain ya, bener-bener ya? Pilihan lain. Ya kita berharap Heaven dia nggak bisa ya, Heaven ya? Enggak. Enggak. Step up aja dia, semoga. Iya, bener. Karena Brentford ini kan cara mainnya benar-benar fisikal juga kan. Oh iya. Jadi Cuman lagi drop. lagi kacrut Thomas Iya. Frank kehilangan Thomas Frank dulu. Dia posisinya di bawah. di Iya, kita. iya. Iya 17. Iya. Dia kehilangan hilang langsung. Frank, Bumo, Iya. bisa. Iya, langsung drop banget itu. Siapa lagi berat? Reguilon. Tinggal siapa dong? Reguilon. Reguilon. Tinggal siapa Brentford? Padahal dia jual banyak, tapi Banyak. kayak nggak ada pembelian yang oke gitu. Ya ada lagi kipas-kipas lah ownernya. Iya sih. Lagi kipas-kipas dia. Iya. Jangan langsung dibelanjain ya. Heeh. Ya gimana? Lawan Brentford. Lawan Optimis Brent- apa kalian? Gila nggak ada pilihan lain ya Ugarte lah kalau yang buat nemenin Bruno. Cuma gue tuh masih penasaran kira-kira harusnya sih mau ya, harusnya bisa Amorim ini nggak usah rubah formasi nggak apa-apa, tapi rubah posisi aja. Iya. Bruno tuh harus ada memang di belakang striker. Striker, betul. Lu lihat aja kemarin pas lawan Chelsea ya, Iya. pas begitu kita unggul Unggul jumlah pemain. Waduh, Bruno enak banget main masuk kotak penaltinya. Kalau 11 lawan 11 nggak berani tuh Bruno. Iya, itu dia. Lah kan terbukti pas 10 lawan 10 lagi. Nggak bisa Iya. ngapa-ngapain kitanya. Iya. Ya, itu di samping juga lawan Chelsea kalau 10 lawan 10 kitanya udah mengambil inisiasi bertahan. Iya. Jadi pasti dikepung sama Chelsea yang lagi ngejar gol dan kalau yang gue lihat adalah ya tadi Ugarte sih pasti akan dimainin. Nah, tinggal masalah nih Maino atau Bruno yang ada di sebelahnya. Gue sih berharap Maino dan Pernah nggak sih kalau nggak salah ketika memang kalau misalnya nih Ugarte sama Casemiro tidak tersedia, Mazraoui jadi Nggak, gelandang bertahan belum pernah ya? belum pernah. Main agak di tengah gitu. Ruben Amorim belum pernah masang back untuk jadi defensive midfielder. Belum pernah ya? Setahu gue ya. Belum pernah. Nah itu jadi kuncian juga, maksudnya jadi pembuktian juga Amorim ketika lu nggak punya atau mungkin nanti babak pertama ternyata nggak works Ugarte, siapa yang mau diganti? Iya. benar. Ayo, siapa yang mau dimasukin? Iya, tergantung skor sih. Kalau skornya Iya. masih Masih sulit kalau menurut gua ya. gue feeling sih kalau Lisandro Martinez tersedia, mungkin akan Lisandro Martinez yang akan ditaruh di situ. Nah, Kemungkinan untuk tapi udah mau sembuh ya katanya. ya, tapi di babak kedua nggak mungkin langsung. Dan kalau lini depan Cunha, Bumo dan Sesko apakah akan bermain dari Pertama. awal? Menurutku dengan penampilan Amat yang terakhir kayak gitu, kayaknya Kunya deh yang bakal di depan Starting sama. ya? Iya. Amat kayak kalau emang fair ya si Ruben ya. Amat harus dikasih Dipanggil ya? harus dikasih pelajaran gitu. Lu kalau buang-buang peluang kayak kemarin terus, ini yang bakal lu dapat, lu harus main lagi dari bangku cadangan gitu. Tapi kenapa Ruben itu tidak selalu terlihat full ini ya, fair gitu terhadap Pemain ya. pemain? Double Karena standard gitu. Bruno Fernandes berapa kali main juga jelek, harusnya Main bisa off juga diganti. di situ. Iya, tapi nggak pernah diganti. Ya, karena ada pertimbangan kaptennya Kapten. mungkin. Kalau menurut Iya. gue ya meskipun ini Mas, Coba kan kalau misalnya fair, gue jadi pelatih, nih jelek nih, Iya, ganti setuju, deh. setuju. Kalau gue sih gitu. Iya. Karena Harus ngaruh ganti-ganti. ke Ngaruh. atmosfer semuanya Iya. ketika kapten
pemimpin kesebelasan dan dia dianggap pemain yang paling bagus di lapangan gitu dan underperform harusnya diganti karena kalau enggak orang tuh akan ngelihat ya ini pemain terbaik kita aja nggak bisa nih apalagi kita gitu dan Bruno kalau udah off day dia tuh marah-marah mulu bisanya gitu. Karena kan buat gua lu masih bisa nyobain Kobe. Ya. Lu ganti aja gitu loh. Nah, ada masalah apa ya? Kobe Mainoo sampai sekarang tuh belum dapat kepercayaan dari Ruben Amorim. Yakin dia nggak bayar lapangan waktu latihan kemarin. Bisa sih. Patungan soalnya itu masalah lagi. Dia masih bawa pulang rompi. Ah, itu. Sama teman-teman. Sama kon. Ngapain bawa pulang kon? Lu kalau di komunitas, jangan lupa. Itu hal penting banget. Bayar. Etika tuh. Bayar patungan lapangan, jersey yang dibawa pulang. Betul. Karena buat tanding nanti lu nggak datang, ngerepotin tim. Iya, inventaris itu. Inventaris tuh. Kecuali punya lu sendiri. Sama jangan kebanyakan ngambil minum. Itu Tuh iya. banyak dia ngambil 3 botol kalau nggak salah. Oh, sekarang nambah ya. Listnya minum juga ya. Iya, minum juga penting. Minum gitu. juga penting. Kobe kayaknya. Iya, kenapa belum dapat kepercayaan Kobe Mainoo? Iya karena itu dia head to headnya sama Bruno. Ya. Iya, berat sih itu. Di posisi dia. Ruben tuh nggak ngelihat dia ada di belakang striker. Padahal musim lalu di akhir-akhir udah dicoba ya. Iya. Entah dia nggak puas atau emang apa ya berarti ya? Tapi dari sisi kalian nih, emang cocoknya di posisi 8 atau di belakang striker? 10 aku lihat. Siapa? Iya. Kobe Mainoo. 10 Oh, aku cakep lihat. sih dia kalau lebih depan lagi didorong. Iya. Iya. Iya, shootnya bagus. Bagus. Dia tuh bawa apa Flashy, footworknya tuh. Iya. Dia sama Zirkzee main udah. Iya. Tapi untuk lawan yang kayak gimana dulu tuh, gitu. Iya. kayaknya lawan-lawan yang low block enak tuh mainin mereka main link up play ya kayaknya Iya, gitu ya. iya. Nggak bisa ngandalin Sesko karena Sesko kan tipikalnya agak nunggu tuh. Kalau yang lawan terlalu low block, yang pertahanannya terlalu ke belakang agak sulit tuh. Agak sulit, jadi penuh. Iya. Jadi numpuk. Kalau main link up play Mainoo sama Kunya terus Mbumo, Zirkzee. Padahal sebenarnya kapasitas itu kalau kita lihat di musim-musim sebelum musim ini ya, kita tuh punya ekspektasi yang bisa main dengan membongkar low block lawan. Itu kan ada Mbumo, ya, Kunya, Ahmad, Kunya bisa, Zirkzee, apalagi ditopang sama Bruno. Ya itu harusnya bisa tuh mereka bermain kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba semuanya pada bego semua. Tiba-tiba kayak lu gocek nggak bisa, lu ngambil keputusan selalu salah. Kapan passing, kapan dribbling, kapan shooting, itu selalu salah mulu tuh. Kita tuh butuh pemain kayak gol pertamanya City lawan United, ada yang bisa masuk kayak Doku gitu loh. Iya, itu harus. Anjir kok sebenarnya kan nggak ada ya? Aduh. Enggak, Ahmad juga bisa Ahmad sebenarnya. Ahmad, tugasnya Ahmad tuh. Garnacho tapi nggak bisa masuk. Dia tuh di luar kotak penalti kalau bisa lewat. Iya. Shot ke blok. Tapi so far yang paling bikin gua puas adalah pembelian Mbumo. Iya, Mbumo gua akui ini pemain. Meskipun dia baru cuma cetak 1 Iya, gol ya. Tapi pengaruhnya kalau lo gede. nonton United full, gila ini. Karena yang terakhir kita lawan mana tuh? Chelsea. Dan City ya. City. Yang bisa main cuma Mbumo. Iya kan peluang satu-satunya peluang yang Donnarumma paling ya? Donnarumma itu Shooting. kan Mbumo. Mbumo udah. Iya, dan kalau yang gue lihat berkaca dari lawan Fulham, kita tuh harus bisa cetak gol di awal. Jadi benar-benar main efektif karena kalau nggak frustasi. Tuh. Ini yang terjadi waktu lawan Fulham berapa kali Kunya, tiang, tepis kiper. Iya. Itu kan Padahal peluang banyak banget tuh. peluang banyak, tapi ketika udah frustasi babak kedua udah kita nurun tuh ngedrop. Ternyata MU lupa kemarin beli pemain. Beli skillnya, tapi lupa beli keberuntungannya. Nah, itu. Nggak kebawa. Iya. Aduh, lupa paket keberuntungan yang nggak dipakai. Ya itu PR-nya adalah Skill pasif. Iya, PR lawan Brentford adalah gimana efektivitas serangan. Unggul dulu deh. Unggul dulu. Tapi feeling gue sih bisa menang. Bisa. Harusnya. Tapi kan fans MU selalu gitu ya. Bisa. Tapi kalau mau main cocok logi keberuntungan. Terakhir kali United katanya hari Sabtu besok kan debut jersey third. Jersey yang dipakai Oh, ini. katanya Wes. akan debut, dan terakhir kali United debut jersey third ke kandang Brentford kita kalah 4-0, John. Aduh. Yang Stabilo ya? Ijo Stabilo. Oh, yang Garnacho ngegolin pertama. Enggak, 4-0. 4-0. Terakhir kita. Enggak, maksudnya pakai- Garnacho pakai itu. Waktu lawan Fulham yang gol pertamanya dia. Oh iya. Udah pertandingan keberapa pakai jersey Stabilo itu. Iya. Brentford. Iya. Wah, tapi Brentford ini adalah laga perdananya
Brian Bumo kembali Iya. ke Brentford. Reunian ya. Reunian. Iya. Seru Reunian. nih, Ini seru. nih. Jadi Laga-laga emosional gini nih laga seru nih. emosional, laga pembuktian, Iya. layak. Oh sorry, nggak? 4-3. Oh, golnya 4-3. 4-3. Ya. Garnacho Oh, Garnacho ngegolin, betul. Bener kan? 4-3 kita. 4 Mei 2025. Hampir aja. So tahu tuh. Gitu. Langsung. Pelatihnya siapa yang gantiin si Frank, Thomas Frank? Aduh, lupa ya siapa ya Brentford? Pelatih Brentford siapa ya? Pelatih, bisa lah, lagi jelek dia. Tenang aja, Jo. 17 Brentford. Jadi teman-teman United Wave-ku, tenang aja untuk Brentford ini. Yakin lah, kita besokannya pasti akan full senyum. Tapi kita main sore, John. Oh, main sore. Kalau kita kucrut, dihinanya dari sore, John. Iya, benar. Jadi hari Kate Andrews. bad mood kita bakalan lebih lama ya. Iya. Malam Minggu lagi. Sore Sabtu lagi. Iya. Masih ada Minggu. Ini kita masih happy nih. Masih ke bawah Chelsea skornya. Iya. Iya. Kate Andrew. Penerus dari Thomas Frank. Oh. Prediksi deh langsung deh. Ya, Lo berapa, Dit? 1-2. Gua kemarin benar, bilang Chelsea benar 1-2-1. 1-2. Ini 1-2 lagi. Lo, John? Kebobolan United. Tipis lagi tetap gue mah. Ya kebobolan sih pasti ada. Cuma ya skor paling aman ya itu 1-2. 1-2. Aku ngelihat 0-2. 0-2 United. Lamens kayaknya bakal main dari awal deh. Coba Kalau Ini- feelingku lawan Sunderland justru. Ini momen yang pas loh. Maksudku ngelihat tim lawan yang lagi nggak stabil, mainin Lamens oke juga. Karena menurutku kalau dibilang bagusan Altai, kayaknya sama. Enggak juga ya. Sama gitu menurutku. Enggak, masalahnya belum ada pembuktiannya. Ya. Ya, ini Itu dia. kalau mau mainin Lamens menurutku ini momen yang pas gitu. Feelingku Lemans dimainin lawan Sunderland yang di Old Trafford dan lawan lebih di atas kertas lebih di bawah kita. Sunderland di atas kita anjir. Sebenarnya. Siapapun menurut di atas United sekarang. menurut kabar A1 yang gue terima, Nah. pembelian Lamens ini diperuntukkan untuk Liga Champion. Oh, masih lama Berarti itu. Masih lama mainnya, masih berapa? lama. Berapa tahun lagi tuh? Masih lama mainnya itu. Masih lama. Gaji Liga buta Champions. tuh dia tuh. Berarti nggak Ngapain langsung dibeli sekarang? Saya bisa pindah Kan nanti Mas. visioner, jangka panjang. Oh, kedepannya bakal lebih mahal berarti. Ya, belinya sekarang aja. Jadi 0-2. 0-2. 1-2 sama 1-2 Iya, juga. 1-2. Feeling Gitu. gue sih. Ya, mudah-mudahan lah memang United bisa, kan karena kutukannya atau kebiasaannya United itu kan habis lawan tim gede bagus, Besokannya besokannya balik lagi setelan pabrik. apa yang selalu jadi penyakitnya United itu masalah inkonsistensi aja udah. Betul. Susah banget untuk konsisten bisa main menang. Ya konsistennya United itu Susah. adalah inkonsistensi. Iya betul. Nah, itu. Ketidakkonsistenan itu. Iya, betul. Bikin pusing fansnya, Nah, bikin bahagia hatersnya. ya mudah-mudahan tidak merusak malam minggu kita karena akhir pekan itu akhir bulan juga ya. Jangan dirusak lah United ya oleh ketidak bisaan Anda main bola gitu. Ini Dan- Berarti itu pertandingan terakhir sebelum Iya. FIFA Matchday ya? ya, Ya, habis itu libur. Tolong moodnya ini ya. Iya, Kita mood sampai berarti Ben, pertengahan Oktober berarti baru main lagi kan? iya sampai abis kita selebrasi Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. ini kalau kata Ray-nya Ran, Mas Ruben, Iya. tolong ya dibantu Mas Ruben. Ya, Mas Ruben, tolong banget Mas Ruben. Tolong ya Mas Ruben. Ya jangan aneh-aneh, jangan keras kepala itu aja sih. Aneh-aneh Mas Jangan Ruben. keras kepala. Ya udah, nanti kita saksikan juga United Wave juga bakal ngadain Live seperti reaction. biasa live reaction ya. Jam 6.15 mulainya biasanya 15 menit sebelum kick off. Dan ya jangan lupa like, subscribe juga, komen-komen ya kita timpa tuh komen-komen judul ya, jangan sampai kelihatan lah komen-komen judul. Iya. Rame komen seneng tuh kita. Iya. Ternyata pulau-pulau itu. Pulau ya kan. Ya udah, terima kasih yang udah nonton United Wavecast ya. Gua Dita Pramudia pamit. Saya Gua Ibnu Jamil. Saya Gotama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada.